Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Indri Apriani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2523556, program studi ilmu pengetahuan sosial. Pada hari Selasa tanggal 4 November tahun 2025 akan melaksanakan praktikum pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP Islam Al-Fajar pada materi kelas 7 yaitu kegiatan ekonomi. Demikian perkenalan dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang coba dilihat teman sebangkunya kanan kiri. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sabrian. Ada lagi? Paula. Paula kenapa tidak masuk? Sakit. Ada lagi? Eji. Kenapa Eji? Sakit juga. Berarti hari ini yang tidak masuk adalah 3 orang. Sabrian, Eji, sama Paula. Semoga teman kita yang sedang sakit lekas sembuh. Oke, sebelumnya Ibu minta waktu sebentar ya buat absen. Cassandra Aurora, Dika, Dinda, Fitri. Nah, sekarang coba dilihat apakah di bangkunya ada sampah? Tidak. Sudah bersih? Sudah. Oke, sebelum kita masuki pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya rasa cinta kita terhadap tanah air bisa lebih meningkat. Kalian hafal lagu Garuda Pancasila? Hafal. Ibu minta 1 orang untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang bersedia? Oke, Fitri, silakan ke depan. Untuk teman-teman, silakan berdiri. Sudah siap? Sudah. Yang semangat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, gimana? Udah semangat? Udah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita harus mengingat kembali kesepakatan kelas kita minggu kemarin. Yang pertama, apa yang harus kalian lakukan ketika ada guru yang menjelaskan? Harus mendengarkan dan memperhatikan. Yang kedua, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian berdiskusi? Harus aktif. Yang kedua, harus memahami. Nah, yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan ketika teman kalian ada yang sedang berpresentasi? Mendengarkan dan memperhatikan. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kesepakatan kelas kita sudah sepakati. Sekarang Bu Indri mau tanya, ada yang masih ingat gak materi minggu lalu kita tentang apa ya? Apa Dinda? Oke, ada lagi yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Potensi bencana alam yang disebabkan oleh letak geologis Indonesia. Nah, contohnya potensi bencana alam yang disebabkan oleh letak geologis Indonesia adalah tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Sudah dipelajari lagi di rumah? Sudah. Oke, sekarang kita akan ganti materi baru, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Pernah dengar kegiatan ekonomi? Pernah. Oke, sebelum Ibu masuki materi, Ibu ingin bertanya, siapa yang hari ini sarapan? Oke, Dika, ada lagi? Najwa, terus Rara sama Naura. Nah, Dika sarapan apa pagi ini? Nasi uduk. Nasi uduknya beli apa bikin? Beli. Kalau Najwa? Sarapan bubur. Buburnya beli apa bikin? Buatan mama. Jadi buburnya buatan mama. Kayak mamahnya penjual bubur? Iya, jadi mamahnya jual bubur. Nah, contoh sederhana dari kegiatan ekonomi adalah yang dilakukan oleh Dika dan Najwa. Artinya apa? Jual beli dan membuat produk. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Sebelum Ibu masuk ke materi, selalu Ibu bilang, siapkan hati dan pikiran. Hati dan pikirannya dibuka. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Sudah siap? Sudah. Oke, silakan dibuka buku catatannya. Catat yang sekiranya menurut kalian penting. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, nanti kalian akan belajar diskusi, yaitu untuk menyelesaikan proyek ekonomi berbasis masalah nyata. Yang keempat, peserta didik dapat mengaitkan aktivitas ekonomi dengan kondisi sosial budaya dan lingkungan secara kontekstual. Nah, jadi ini materi kita ya, ini tujuannya. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Lanjut. Nah, coba perhatikan. Ada berapa gambar? 3. Ada 3 gambar. Ini gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Yang pertama, ini gambar apa? Menanam. Menanam apa?
Sayuran, betul. Yang pertama ini namanya tukang kebun. Kebunnya bukan tukang kebun yang gunting-gunting rumput ya, tapi tukang kebun yang menanam sayuran atau buah-buahan. Terus yang kedua ini apa? Penjual. Penjualnya menjual sayuran. Yang ketiga gambar apa? Membeli. Membeli apa? Buah-buahan. Nah, gambar ini merupakan contoh sederhana dari kegiatan ekonomi, yaitu penanam sayuran atau buah-buahan, menanam kemudian dijual oleh pedagang, kemudian dibeli oleh pembeli. Oke, sebelum masukin materi, Ibu mau kalian memperhatikan beberapa video pembelajaran. Diperhatikan ya. Dari mana sumber nasi yang kita makan? Oh, ini aku tahu. Jadi sumber nasi yang kita makan ini diproduksi oleh para petani, teman-teman. Para petani itu disebut sebagai produsen. Lalu, apakah para petani juga yang membuat beras sampai ke rumah kita? Bukan seperti itu, Mami. Para petani akan menjualnya kepada distributor atau pedagang besar yang menyetok bahan pangan dalam jumlah besar untuk menjual kepada pedagang kecil seperti di warung yang ibuku biasa beli. Oh, aku tahu, Nina. Lalu setelah dari pedagang kecil, beras tersebut akhirnya dibeli oleh konsumen, yaitu masyarakat seperti kita. Benar kan? Akhirnya selesai juga. Selesai apanya? Tulis jawabannya dulu di kertas kamu, Mami. Oke, sudah memperhatikan? Sudah, sebentar ya. Nah, sekarang apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tersebut? Oke, pengolahan beras dari petani kemudian dijual oleh pedagang kecil, kemudian dibeli oleh masyarakat. Ada lagi? Rara, silakan. Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kegiatan ekonomi seperti distribusi, produksi, dan konsumsi. Ada lagi kelompok sebelah sini? Proses terjadinya kegiatan ekonomi. Oke, proses terjadinya kegiatan ekonomi. Jadi, video pembelajaran tersebut menjelaskan tentang contoh dari kegiatan ekonomi, di mana ada seorang petani. Petani itu kerjanya apa? Menanam padi. Kemudian padinya dirubah menjadi beras. Nah, berasnya dijual ke pedagang kecil atau ke agen. Kemudian dari agen dibeli oleh masyarakat atau konsumen. Sudah mulai ada gambaran tentang kegiatan ekonomi? Sudah. Oke, lanjut ya. Apa itu kegiatan ekonomi? Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kegiatan ekonomi ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi segala aktivitas manusia sebagai makhluk ekonomi tidak akan terpisahkan dari yang namanya aktivitas ekonomi. Selalu berputar. Kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya, sedangkan alat pemuasnya sangat terbatas, maka perlu adanya keseimbangan dari kegiatan ekonomi. Lanjut, jenis-jenis dari kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Yang pertama, kegiatan produksi adalah kegiatan menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru demi memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kalau produksi ini jadi adalah suatu kegiatan yang menambah manfaat atau
menambah nilai guna suatu barang. Terus pelaku ekonominya disebut sebagai produsen. Jadi ada aktivitas ekonominya, ada pelaku ekonominya. Aktivitas ekonomi disebut sebagai produksi, sedangkan pelaku ekonominya disebut sebagai produsen. Oke, materinya sudah selesai. Kesimpulannya, setiap hari manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu produksi menciptakan barang atau jasa, distribusi menyalurkan barang, dan konsumsi menghabiskan manfaat dari produk. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok sesuai dengan kelompok minggu lalu ya, kelompok 1, 2, dan 3. Ini kalian sudah duduk secara kelompok minggu kemarin ya. Nah, kita akan melaksanakan kegiatan pengisian LKPD. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Nanti kalian berdiskusi dengan temennya ya. Nah, sebelum kita melakukan diskusi atau pengerjaan LKPD, kita akan melakukan ice breaking dulu. Supaya apa? Supaya kalian tangannya gerak, terus hatinya senang dan pikirannya lancar. Oke, silahkan berdiri semuanya. Berdiri. Tuh. Gulung. Wisnu, semangat Wisnu. Tepuk tangan. Gimana? Sudah rentang? Sudah rentang? Sudah semangat lagi? Oke. Berarti sudah siap ya untuk pengisian LKPD-nya. Oke, silakan diperhatikan LKPD-nya. Nah, itu ada sekitar 4-5 lembar. Yang pertama itu adalah materi tentang kegiatan ekonomi. Jadi ada pengulasan materi. Terus untuk yang kedua itu ada penyocokan antara gambar dengan kegiatan ekonomi. Mana yang termasuk kegiatan distribusi, mana yang termasuk kegiatan produksi, dan mana yang termasuk kegiatan konsumsi. Itu LKPD yang pertama. Terus yang kedua itu tentang gambar. Ada gambar di situ. Kalian harus menyebutkan kegiatan ekonominya apa, pelaku ekonominya siapa atau apa disebutnya. Ada? Ada tidak? Ada ya. Oke, terus yang terakhir itu adalah problemnya atau masalahnya. Setiap kelompok memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada yang tentang pertanian, ada yang tentang pengusaha roti, dan ada yang tentang pengusaha pakaian. Nah, itu silakan kalian pecahkan, diskusikan bareng-bareng dengan temennya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, diskusi dengan aktif dan kondusif. Siap? Siap? Siap. Oke, silakan diisi LKPD-nya. Oke, jadi ini kan ada permasalahan. Nah, ada permasalahan kan? 1, 2, 3, 4. Nah, dijawab permasalahannya, diskusi dengan temannya. Apa yang menjadi nilai, apa yang menjadi faktornya, terus apa solusinya, dan bagaimana cara pemerintah menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi ini kalian nanti diskusi, terus ini dipresentasiin ke depan. Terus ini kan ada ya. Nah, ini diisi petani masuknya ke dalam mana? Apakah produksi, apakah distribusi gitu. Tulis ya. Ini juga ada 2 nih kalau nggak salah. Nah, boleh satu LKPD itu 2 orang pengerjaannya biar cepet ya. Kurang 1 nggak apa-apa. Ya. Nah, nanti kan
Nanti kalian kan ada 4 permasalahan. Nah, ini nanti dipresentasiin ke depan, kemudian kalian jawab, kemudian kalian presentasi ke depan. Nanti boleh satu orang satu nomor untuk menjelaskan. Terus iya, ini kurir masuknya kemana? Nah, kurir tuh apa? Menghantarkan? Menghantarkan barang atau? Iya, betul. Oke, sudah selesai ya? Nah, sekarang kalian harus mempresentasikan ke depan, membacakan hasil dari pemecahan masalah yang sudah kalian diskusikan bersama teman kalian. Nanti mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian kelompok yang tidak maju atau berada, attention please, lihat ke sini. Nah, kelompok yang tidak presentasi, silakan kalian sediakan pertanyaan. Nanti satu kelompok satu pertanyaan. Jadi misalkan yang maju kelompok 1, yang bertanya antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi yang bertanya hanya satu kelompok ya. Paham? Paham. Oke, silakan kelompok 1 untuk siap-siap presentasi ke depan. Oke. Dibaca lagi sudah? Oke. Sudah? Ayo. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Nomor 1, apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa adalah meningkatkan aktivitas ekonomi desa dalam bidang pertanian. Jawabannya harga jual hasil panen yang rendah. Yang kedua, Pelan-pelan bacanya ya. Hasil LKPD-nya dibaca pelan-pelan. Yang tersulit sehingga distribusi hasil panen menjadi lambat. Oke. Suaranya agak dikerasin ya. Apa faktor menyebabkan harga jual hasil panen rendah? Kurangnya akses ke pasar yang lebih luas sehingga harga jual menjadi rendah. 3. Bagaimana kondisi jalan mempengaruhi aktivitas ekonomi di desa? Hasil panen meningkatkan biaya transportasi hingga harga jual. Hasil panen menjadi lebih mahal, mengurangi kecepatan distribusi hasil panen sehingga hasil panen menjadi busuk atau rusak. Oke, lanjut. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga ekonomi desa? Meningkatkan akses pasar yang lebih luas sehilang. Oke, jadi kelompok 1 ini permasalahannya adalah ekonomi atau hasil panen rendah di pedesaan. Nah, tadi ada faktornya, terus ada kendalanya dan sebagainya. Sekarang kelompok mana yang ingin bertanya ke kelompok 1? Oke, silakan kelompok 3 untuk bertanya ke kelompok 1. Peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi di desa adalah menyediakan infrastruktur dalam seperti dasar, seperti jalan, memberi bantuan modal usaha, serta meningkatkan akses pasar dan layanan publik. Oke, jadi peranan pemerintah itu adalah memperbaiki akses jalan dan layanan publik sehingga hasil panennya bisa lebih meningkat. Kelompok 3 gimana untuk jawabannya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 1. Dari kelompok 1 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke,
Nah, jadi itu adalah contoh dari kegiatan ekonomi dengan permasalahannya. Tadi kalian sudah mencoba memecahkan masalahnya dengan cara berdiskusi. Sekarang sudah paham tentang konsep kegiatan ekonomi? Sudah. Oke, tadi bersamaan dengan LKPD, Ibu sudah memberikan atau membagikan asesmen unjuk kerja atau pertanyaan, beberapa pertanyaan, ada sekitar 5-10 pertanyaan. Silakan dijawab, waktu pengerjaannya itu hanya 5 menit. Nanti setelah itu baru dikumpulkan. Oke, waktunya habis, silakan dikumpulkan. Ya, di kolektif. Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah kalian pahami tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang Ibu minta satu kelompok, itu ada 2 perwakilan untuk melaksanakan games ya. Ini namanya nyusun kata. Jadi udah ada gambarnya, kalian tinggal susun aja katanya ya. Oke, silakan kelompok 1 dulu, 1 orang. Cepet ya, pengerjaannya cepet ya. Silakan, kamu di sini. Ngerjainnya di sini. Sini, ngerjainnya. Nah, itu gambar apa? Nah, itu masuknya ke apa? Oh, Oke, Ibu rasa kalian sudah paham ya. Sekarang Ibu minta 1 orang buat menyimpulkan. Siapa yang mau? Oke, silakan Rahma menyimpulkan. Tolong didengarkan baik-baik ya. Yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan misalnya 3. 1. Produksi. 2. Distribusi. 3. Konsumsi. Produksi adalah menciptakan barang baru atau menambahkan nilai jual. Distribusi adalah menyalurkan barang. Konsumsi adalah menghabiskan manfaat suatu barang. Produksi dibagi menjadi 2. Produksi jasa dan barang. Produksi ada 3 bentuk. Distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi konsumsi. 1. Internal, motivasi, sifat, selera. 2. Eksternal, pekerja dan kebudayaan. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan buat Rahma. Oke, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, sudah dipahami? Sudah dapat dimengerti? Dapat. Sudah ada gambaran tentang kegiatan ekonomi? Tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nanti dihafalin lagi di rumah ya. Kemudian minggu depan kita akan kembali lagi dengan materi yang berbeda, yaitu tentang interaksi sosial. Jadi tolong dipelajari di rumah. Terus sekarang silakan ditutup bukunya, masukkan ke dalam tas. Sudah? Nah, semoga yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, sampai ke hati dan ke pikiran kalian. Semoga bermanfaat baik bagi Ibu maupun bagi kita, ya bagi kalian, umumnya bagi kita semua. Oke, sekarang silakan siap-siap baca doa sebelum pulang. Ayo siapin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri wa qina azabannar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, sampai ketemu di minggu depan.